Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang perancangan sistem informasi, membuat struktur, proses, dan DFD perpustakaan untuk memenuhi ujian tengah semester pada semester 4 ini. Kami dari kelompok 4 yang yaitu saya sendiri Muhammad Pijakan Zululum, dan yang kedua Anissa Fitri Utami, dan yang ketiga Jamhara Ahmad Yasar. Kemudian presentasi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Jamhara Ahmad Yasar. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini pertama ada latar belakang. Perpustakaan adalah sebuah institusi atau ruangan khusus yang menyediakan akses ke berbagai bahan bacaan seperti buku, majalah, jurnal, dan materi-materi digital lainnya. Perpustakaan memiliki tujuan untuk meningkatkan literasi, membantu meningkatkan kemampuan membaca, menumbuhkan minat baca, serta memberikan akses ke sumber daya informasi yang diperlukan untuk belajar. Perpustakaan juga memiliki peran penting dalam membantu mengembangkan keterampilan informasi, yaitu kemampuan untuk mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif. Dalam era digital seperti sekarang, perpustakaan juga telah mengembangkan layanan online untuk memberikan akses ke sumber daya informasi digital secara mudah dan efisien. Di sini yang pertama ada proses-proses pengolahan data dari sistem informasi yang akan dirancang. A. Pendaftaran anggota perpustakaan. Pendaftaran adalah proses awal bagi anggota baru untuk bergabung dengan perpustakaan. Pada tahap ini, calon anggota harus mengisi formulir pendaftaran dengan informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon. Setelah informasi tersebut terkumpul, petugas perpustakaan akan memeriksa dan mengonfirmasi pendaftaran tersebut sebelum memberikan kartu anggota. B. Validasi pendaftaran anggota. Validasi pendaftaran anggota adalah proses memeriksa informasi pribadi dan data lain yang diberikan oleh calon anggota pada formulir pendaftaran. Setelah validasi selesai dan pendaftaran disetujui, kartu anggota akan dikeluarkan dan diberikan kepada anggota baru. Validasi pendaftaran anggota sangat penting untuk memeriksa, memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh calon anggota benar dan valid. C. Anggota perpustakaan adalah kartu identitas resmi bagi seorang perpustakaan. Setelah pendaftaran disetujui, kartu anggota akan dikeluarkan dan diberikan kepada anggota baru. Kartu ini berisi informasi penting seperti nomor anggota, nama lengkap, dan tanggal lahir. Kartu anggota harus dibawa setiap kali anggota ingin meminjam buku dari perpustakaan. D. Peminjaman buku adalah pencatatan data peminjaman buku oleh anggota perpustakaan. Data yang dicatat antara lain adalah nomor identitas anggota, judul buku yang dipinjam, dan tanggal peminjaman. Data ini akan digunakan untuk memonitor peminjaman buku dan mengelola pengembalian buku. E. Laporan peminjaman buku. Laporan peminjaman buku mencatat tanggal, waktu, dan informasi lainnya terkait peminjaman buku oleh anggota. Laporan ini membantu perpustakaan dalam melacak buku yang dipinjam dan memastikan bahwa buku telah dikembalikan dengan benar. Laporan ini juga berguna untuk menentukan jumlah buku yang telah dipinjam oleh anggota dalam satu periode waktu. Next, F. Pengembalian buku. Pengembalian buku adalah proses melibatkan pencatatan data pengembalian buku oleh anggota perpustakaan.
Data yang dicatat antara lain adalah nomor identitas anggota, judul buku yang dikembalikan, dan tanggal pengembalian. Data ini akan digunakan untuk memastikan bahwa buku yang dipinjam dikembalikan tepat waktu dan untuk menghitung jumlah denda jika terjadi keterlambatan pengembalian. G. Proses denda terjadi ketika seorang anggota mengembalikan buku terlambat ataupun rusak. Dalam hal ini, perpustakaan akan membebankan biaya denda sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Anggota harus membayar denda tersebut sebelum bisa meminjam buku lagi dan kartu diberi tanda karena terkena denda. H. Laporan pengembalian buku. Laporan pengembalian buku mencatat tanggal, waktu, dan informasi lainnya terkait pengembalian buku oleh anggota. Laporan ini akan membantu perpustakaan dalam mengatur inventaris dan memastikan bahwa buku telah dikembalikan dengan benar. Hal ini juga berguna untuk menentukan apakah seorang anggota terlambat mengembalikan buku atau tidak. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa. Baik, saya akan menjelaskan tentang struktur proses dari proses-proses pengolahan data. Di sini ada struktur pengelompokan. Yang pertama ada proses pendaftaran anggota perpustakaan, yaitu ada pendaftaran awal anggota perpustakaan. Yang kedua ada anggota harus mengisi formulir pendaftaran. Yang ketiga mencatat nama anggota, alamat, dan nomor telepon. Yang kedua ada validasi pendaftaran anggota. Yang pertama ada validasi keanggotaan. Yang kedua ada proses pembuatan kartu anggota perpustakaan. Yang ketiga, kartu anggota perpustakaan. Yang pertama, mendapat kartu anggota perpustakaan. Yang kedua, kartu wajib dibawa ketika meminjam buku. Yang keempat, peminjaman buku. Yang pertama ada pencatatan buku yang dipinjam. Yang kedua, mencatat tanggal, waktu, dan peminjaman buku. Yang kelima, pengembalian buku. Yang pertama ada pencatatan pengembalian buku yang dipinjam. Yang kedua ada mencatat tanggal, waktu pengembalian buku. Yang keenam ada denda. Yang pertama ada keterlambatan pengembalian buku. Yang kedua ada kerusakan ketika pengembalian buku. Yang ketiga ada adanya biaya ketika terkena denda. Lalu yang ketujuh ada membuat laporan. Yang pertama ada pencatatan stok buku. Lalu ada melaporkan aktivitas peminjaman dan pengembalian buku. Dan yang ketiga ada mencatat tanggal, waktu peminjaman dan pengembalian buku. Selanjutnya di sini ada struktur sistem informasi perpustakaan. Yang pertama ada pendaftaran anggota perpustakaan. Di bawahnya itu ada pendaftaran anggota perpustakaan. Anggota harus mengisi formulir pendaftaran. Lalu anggota mencatat nama, alamat, dan nomor telepon. Yang selanjutnya ada validasi pendaftaran anggota. Di bawahnya yaitu ada validasi keanggotaan, lalu ada proses pembuatan kartu anggota. Yang ketiga ada kartu anggota perpustakaan. Di bawahnya yaitu mendapatkan kartu anggota perpustakaan. Selanjutnya kartu wajib dibawa ketika peminjaman buku. Lalu ada peminjaman buku. Di bawahnya ada pencatatan buku yang dipinjam, lalu mencatat tanggal waktu peminjaman buku. Yang selanjutnya ada pengembalian buku. Di bawahnya pencatatan pengembalian buku yang dipinjam, lalu mencatat tanggal waktu pengembalian buku. Selanjutnya ada denda. Ya, lanjut ke bawahnya ada keterlambatan pengembalian buku, kerusakan ketika pengembalian buku, dan adanya biaya ketika terkena denda.
Selanjutnya ada validasi laporan, yaitu membuat laporan. Di bawahnya ada pencatatan stok buku, lalu ada melaporkan aktivitas peminjaman dan pengembalian buku, lalu ada mencatat tanggal, waktu peminjaman buku, dan pengembalian buku. Selanjutnya ada diagram konteks DFD level 0. Anggota perpustakaan mendaftar anggota perpustakaan, lalu pengurus perpustakaan validasi pendaftaran anggota, lalu anggota perpustakaan membuat kartu anggota perpustakaan, lalu pengurus perpustakaan mengeluarkan kartu anggota, lalu anggota perpustakaan meminjamkan buku, pengurus perpustakaan membuat laporan peminjaman buku, lalu anggota perpustakaan mengembalikan buku, lalu pengurus perpustakaan membuat laporan pengembalian buku, lalu anggota perpustakaan terkena denda, pengurus perpustakaan membuat laporan denda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vija. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Anissa. Dari diagram konteks sebelumnya, ada dua entitas luar yang terlibat di dalam sistem, yaitu yang satu anggota perpustakaan dan yang kedua pengurus perpustakaan. Nah, anggota perpustakaan dapat mencari buku di perpustakaan. Oleh sebab itu, entitas ini mengirim masukan pendaftaran anggota perpustakaan, kartu wajib dibawa ketika meminjam buku, peminjaman buku, pengembalian buku, dan denda. Dan yang kedua, pengurus perpustakaan. Pengurus perpustakaan merupakan entitas yang cukup banyak berinteraksi dengan sistem. Kegiatan yang bisa dilakukan diantaranya validasi pendaftaran anggota, mengeluarkan kartu anggota, laporan pinjaman buku, laporan pengembalian buku, dan denda. Kemudian DFD level 1. DFD level 1 ini bertujuan menggambarkan keseluruhan sistem dengan lebih detail dari level 0. Pada DFD level 1, prosesnya akan terpecah menjadi beberapa proses alur, yaitu berikut ini contoh gambar DFD level 1. Nah, ini tuh proses-prosesnya. Anggota perpustakaan melakukan pendaftaran anggota perpustakaan. Nah, meliputi yang satu pendaftaran awal anggota perpustakaan, yang kedua anggota harus mengisi formulir, dan yang ketiga mencatat nama anggota, alamat, dan nomor telepon. Lalu prosesnya membuat kartu anggota, kemudian pengurus perpustakaan akan memvalidasi dan input pendaftaran anggota, meliputi yang satu validasi keanggotaan, yang kedua proses pembuatan kartu anggota, lalu terbuatlah laporan anggota. Kemudian pengurus perpustakaan akan melakukan pengeluaran kartu, lalu prosesnya mengeluarkan kartu anggota, kemudian anggota perpustakaan mendapatkan kartu anggota. Kemudian di sini anggota perpustakaan akan membawa kartu wajib dibawa ketika meminjam buku. Nah, prosesnya peminjaman buku, kemudian pengurus perpustakaan akan melaporkan pinjaman buku, meliputi yang satu pencatatan buku yang dipinjam, yang kedua mencatat tanggal waktu peminjaman. Nah, terbuatlah laporan buku.
Kemudian anggota perpustakaan akan mengembalikan buku, yaitu harus menunjukkan kartu anggota dulu. Kemudian prosesnya pengembalian buku, kemudian pengurus perpustakaan akan melaporkan pengembalian buku, yang meliputi yang satu pencatatan pengembalian buku yang dipinjam, yang kedua mencatat tanggal waktu pengembalian. Kemudian anggota perpustakaan akan melakukan denda apabila anggota perpustakaan melakukan keterlambatan pengembalian buku, yang kedua kerusakan ketika pengembalian buku, dan yang ketiga adanya biaya ketika terkena denda. Kemudian pengurus perpustakaan akan memvalidasi denda laporan pinjaman dan pengembalian buku, meliputi yang satu pencatatan stok buku, yang kedua melaporkan aktivitas peminjaman dan pengembalian buku, dan yang ketiga mencatat tanggal, waktu peminjaman dan pengembalian buku. Lalu terbuatlah laporan denda dan laporan transaksi buku. Baik, presentasi kami dari kelompok 4 selesai. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.